Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mawada dengan nomor NIM 18720500011 saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan semester 2 di Universitas Pancasakti Bekasi. Ya, untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya di mata kuliah Pendidikan Agama Islam 2 dengan dosen pengampu Bapak Son Haji SAGMM, saya ingin membacakan pertanyaan beserta jawabannya. Berikut soalnya. A. Ma'rifatullah meneratas jalan menuju Allah. Soal yang pertama, siapakah yang pertama kali mengatakan bahwa ma'rifat berawal dari pertama kalinya Allah mengajarkan Nabi Adam tentang nama-nama benda dari segala ciptaannya, terutama dunia, agar manusia selalu mempelajari segala tanda-tanda kebesarannya? Ya, jawabannya A. Rumi. Yang kedua, siapakah yang pertama kali mengatakan bahwa ma'rifat merupakan pemberian dari Allah atas segala kekuasaan dan kasih sayangnya? Jawabannya B. Zu-al-Nun. Soal yang ketiga, siapakah yang pertama kali mengatakan bahwa ma'rifat adalah bila seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mencapai ma'rifat, maka pikiran-pikirannya akan menjadi sarana ilham sehingga memunculkan kearifan dan kebijaksanaan yang tinggi? Jawabannya C. Al-Husain bin Mansur Al-Alaj. Soal yang keempat, siapakah yang pertama kali mengatakan bahwa seseorang tidak akan mampu menggapai derajat ma'rifatullah sebelum ia sadar serta mengenal dirinya sendiri? Jawabannya D. Al-Ghazali. Soal yang kelima, ma'rifatullah merupakan kualitas keislaman dan keimanan seseorang. Karena untuk mencapai ketinggian iman seorang muslim harus tahu dan mengenal dengan baik siapa Tuhannya. Jawabannya E. Tempat ukur. Soal yang keenam, di bawah ini ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ma'rifatullah, pengenalan Allah. Jawabannya E. Quran Surat Ali Imran surat ketiga ayat 190-191. Soal yang ketujuh, Quran Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 255 adalah ayat Al-Quran yang berhubungan dengan ma'rifatullah. Sebutkan hubungannya. Jawabannya C. Mengenal Allah melalui tanda kekuasaan dan tauhid rububiyah. Soal yang ke-8, figur teladan dalam ma'rifatullah adalah? Jawabannya B. Rasulullah. Soal yang ke-9, ma'rifatullah atau mengenal Allah adalah subjek utama yang mesti disempurnakan oleh? Jawabannya B. Seorang muslim. Soal yang ke-10, sebagaimana didefinisikan oleh ahli ma'rifah adalah ilmu yang membuat seseorang melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya dan konsekuensi pengenalannya ialah definisi menurut C. Ibnul Qayyim. B. Urgensi dan ciri-ciri ma'rifatullah. Yang pertama, ma'rifatullah adalah asas perjalanan manusia secara keseluruhan. Jawabannya B. Ruhiyah. Soal yang kedua, apakah arti al-barakat? Jawabannya A. Keberkahan yang melimpah. Soal yang ketiga, apakah arti al-khalifah dalam kaitannya dengan keimanan dan ketakwaan? Jawabannya E. Menjadi penguasa di muka bumi. Soal yang keempat, apa arti dari al-hayatun thayyibah? Jawabannya D. Kehidupan yang baik. Soal yang kelima, yang digunakan untuk memikirkan dan merenungkan apa yang ada di sekelilingnya dari ciptaan Allah dapat menjadikan pemiliknya sampai pada ma'rifatullah yang sempurna disebut? Jawabannya E. Akal sehat. Soal yang keenam, apa arti raf'ul iman wa taqwa? Jawabannya D. Menaikkan keimanan dan ketakwaan. Soal yang ketujuh, apakah arti tahminuddin? Jawabannya C. Yang diteguhkannya agama Islam di muka bumi. Soal yang ke-8, bahwa Allah akan mengkondisikan orang-orang yang beriman rasa aman dan tentram setelah sebelumnya mereka selalu ditimpa keresahan dan ketakutan. Sebutkan salah satu ayat Al-Quran yang berhubungan dengan rasa aman dan tentram. Jawabannya A. Quran Surat Al-Baqarah ayat 126. Soal yang ke-9, ketiadaan ma'rifatullah membuat orang hidup tanpa arah dan tujuan yang jelas. Bahkan
Orang yang tidak mengenal Allah dengan benar akan menjalani hidupnya seperti, ya jawabannya C, binatang. Soal yang ke-10. Dengan ma'rifatullah, seorang muslim akan senantiasa menjaga dirinya dari melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala sehingga hidupnya dipenuhi dengan, jawabannya B, rahmat dan ridho Allah. C, ma'rifatullah dan pendidikan akhlak. Soal yang pertama, menurut Abdul Qadir Al-Jailani, ma'rifat adalah tidak dapat dibeli atau dicapai melalui, jawabannya E, usaha manusia. Soal yang kedua, akhlak seseorang akan dianggap mulia jika perbuatannya mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam, jawabannya D, Al-Quran dan Sunnah. Soal yang ketiga, ma'rifat dalam pandangan sufi adalah mengetahui bagaimana hakikat Allah yang sebenarnya. Adalah penjelasan tentang ma'rifat yang disampaikan oleh, jawabannya B, TGK Haji Abdullah Ujong Rimba. Soal yang keempat, tetap tabah dalam menghadapi cobaan dengan sikap yang baik. Adalah penjelasan tentang sabar yang disampaikan oleh, jawabannya Ibnu Atta. Soal yang kelima, menyerahkan diri kepada qada dan keputusan Allah selamanya dalam keadaan tentram. Jika mendapat pemberian berterima kasih, jika mendapat apa-apa bersikap sabar dan menyerah kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Adalah penjelasan tentang tawakal yang disampaikan oleh, jawabannya E, Harun Nasution. Soal yang keenam, mencintai semua orang. Ini tercermin lewat perkataan dan perbuatan merupakan, jawabannya A, akhlak terpuji. Soal yang ketujuh, yang hendak menjadikan manusia bertindak baik terhadap manusia, terhadap sesama makhluk, dan kepada Allah Tuhan yang menciptakan kita disebut, jawabannya C, akhlak. Soal yang ke-8, menurut Ahmad bin Ujaibah, amal dilakukan dengan menggerakkan badan melalui, jawabannya B, mujahadah. Soal yang ke-9, secara umum yang dikatakan ibadah adalah, jawabannya D, melaksanakan amar ma'ruf dan meninggalkan nahi munkar. Soal yang ke-10, bagaimana seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika bertawakal? Jawabannya C, seperti bangkai. Ya, cukup sekian soal beserta jawabannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.